dan itu menghasilkan rezekinya bagus di tahun ini. Ada King of Pentacles, jadi kayaknya nggak perlu khawatir. Tanggal 4 aku lihat aura goldnya tebel ya, jadi berarti rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini bagaimanakah tanggal 4 ya di tahun 2022? Keuangan, asmara, warna keberuntungan, dan angka keberuntungan, juga kesehatan kalian. Oke, akan saya shuffle dulu tanggal 4 ya, kelahiran tanggal 4. Oke, bagaimanakah keuangan tanggal 4? Kartu pertama di sini ada King of Pentacles. Tahun ini untuk tanggal 4 rezekinya bagus, tetapi di sini kamu harus benar-benar mengeluarkan skill kamu. Jadi tanggal 4 mungkin dituntut tahun ini untuk lebih mengeluarkan kemampuannya, lebih berusaha sangat keras ya. Hal-hal yang mungkin kamu punya kemampuan, punya keahlian-keahlian yang bisa menghasilkan uang, itu keluarkan semuanya, dan kamu harus kayak bisa dirimu di tahun ini tuh kayak bisa melakukan banyak hal dengan kemampuanmu, intinya gitu, dan itu menghasilkan rezekinya bagus di tahun ini. Ada King of Pentacles, jadi kayaknya nggak perlu khawatir. Tanggal 4 aku lihat aura goldnya tebel ya, jadi berarti rezekinya bagus di tahun ini, lebih meningkat profitnya daripada tahun kemarin. Dan ada Five of Wands. Untuk urusan kerjaan memang kamu harus bisa kayak bekerja keras banget di sini ya. Kompetisinya juga luar biasa ya, perjuangannya luar biasa tahun ini untuk dirimu bisa di dalam posisi aman di dalam keuangan kamu. Queen of Cups. Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kamu tetap selalu rendah hati dan selalu bisa kayak bersabar, telaten ya. Jadi untuk kerjaan yang kamu hadapi di tahun ini itu kamu harus telaten, kamu harus bisa bersabar, karena dengan kamu telaten, kamu bersabar, dan kamu gigih ya di sini, maka tahun ini tuh akan menjadi tahun yang kebangkitan lah ibaratnya, tahun yang sangat bagus untuk dirimu mempunyai penghasilan yang lebih. Di sini ada kata-kata action, ada kata-kata forgiveness ya, jadi action. Jadi memang seperti yang saya bilang bahwa keluarkan semua kemampuan kamu. Kamu harus bisa kayak bangkit tahun ini, take action, lakukan sesuatu hal yang mungkin kamu harus berjuang nih. Jika ada ide di dalam otak, keluarkan semua. Jangan takut untuk gagal ya. Karena di sini tadi di kartu pertama King of Pentacles di sini bahwa rezeki kamu akan dari kemampuan itu, akan ada rezeki dari hal-hal yang kamu lakukan itu. Jadi nggak perlu khawatir. Di sini ada forgiveness. Banyak hal yang mungkin untuk urusan rezeki, biar semuanya mudah, kamu harus bisa memaafkan banyak hal di masa lalu kamu atau orang-orang sekitar kamu yang mungkin menyakiti kamu ya, yang bikin dirimu mungkin akhirnya harus kayak mengulang lagi, berjuang lagi tahun ini. Jadi memaafkan hal-hal yang mungkin bikin dirimu ke tahun kemarin tuh terpuruk, jadi bisa merelakan banyak hal gitu ya. The Mountain, jadi ada Eight of Clubs ya, ada The Mountain, dan kenapa di sini ada gunung ya, ada gunung, filosofinya apa, dan ada 8 keriting. Di sini permasalahan yang kamu hadapi memang sangat complicated untuk keuangan kamu. Permasalahan hidup kamu juga sangat complicated. Tetapi ingat, untuk mencapai ke puncak itu memang harus ada attitude yang baik, yaitu kerja keras, gigih, tidak menyerah, dan selalu menjaga sikap. Makanya tadi ada kata-kata forgiveness. Maafkan, relakan semua orang-orang yang menyakiti kamu. Semua itu berhikmah gitu loh. Apa yang terjadi pada kamu itu sebenarnya Tuhan ngasih itu untuk kebaikan kamu. Jadi tetap jalan aja. Kamu itu dengan memaafkan, kamu akan memberikan energi positif pada diri kamu, karena kamu juga menanam karma baik pada diri kamu. Orang-orang yang menyakiti kamu itu adalah orang-orang yang memberikan karma buruk terhadap hidup mereka sendiri. Jadi hal yang mungkin tidak enak itu sebenarnya Tuhan mungkin mengurangi beban beban energi negatif. Jadi mengurangi energi negatif kamu dengan kamu mungkin
diminta untuk merelakan mereka, akhirnya Tuhan ngasih energi yang baru. Di sini the mountain, bahwa tanggal 4 harus bisa kerja keras. Itu tadi jaga sikap. Orang kalau mau naik gunung tuh nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh mengeluh ya, nggak boleh banyak mengeluh. Dia harus bisa kayak telaten, banyak diem. Mau ke puncak tuh banyak diem. Menjaga sikap kesopanan. Mungkin sebagai hamba Tuhan, harus waktunya ibadah ya, harus amanah lah intinya gitu. Jadi maka kamu bisa mencapai ke puncak. Di sini ada the lady, ada ace of heart. Jadi urusan rezeki kamu di tahun ini tuh bagus ya. Ada kartu as heart yang menandakan rezeki kamu akan besar. Dengan itu tadi seperti saya bilang bahwa di sini juga ada Libra ya. Ada hubungan yang mungkin ada kerjasama yang bagus yang mengajak kamu di tahun ini, sehingga keseimbangan keuangan kamu akan stabil di tahun ini. Jadi nggak perlu khawatir untuk yang tanggal 4, keuangannya akan banyak perkembangan yang kemajuan yang baik di tahun ini. Bagaimanakah asmara? Yang single, di sini ada The Hermit ya. The Hermit itu mungkin tahun ini adalah tahun dimana dirimu harus kayak bisa kayak banyak berdoa, banyak mendekatkan diri sama Tuhan ya, mencari pencerahan ya. Di sini The Hermit itu adalah seseorang mencari pencerahan, mencari cahaya untuk hidupnya. Di sini ada healing heart juga. Dia lagi kayak mencari bagaimana dirimu bisa menyembuhkan diri gitu loh ya. Jadi dari rasa trauma, dari rasa takut yang mungkin terjadi di masa lalu kamu. Nah, ada Nine of Heart di sini. Mungkin sudah waktunya dirimu untuk memikirkan masa depan kamu. Sudah waktunya dirimu mengarahkan dirimu ke sesuatu yang berhubungan dengan cinta lagi. Tahun ini mungkin kalau bisa kamu mulai membuka diri. Jadi siapa tahu itu bisa menjadi pelipur lara. Jadi jangan takut untuk berhubungan lagi gitu loh. Jadi jangan trauma. Karena sepertinya di sini taburan kartu yang ini ya, bahwa mungkin dirimu harus menuntun dirimu untuk mau membuka diri untuk seseorang yang baru. Jadi mungkin tahun ini banyak hal yang mungkin kamu harus minta kekuatan juga sama Tuhan. Pada saat diri mungkin ada trauma, ada rasa takut, itu minta ke Tuhan juga, berdoa bagaimana agar kamu bisa kayak menghilangkan semua hal yang bikin dirimu terbelenggu, biar bisa keluar dari semua ini. Minta petunjuk sama Tuhan. Dan di sini memang akan ada mungkin seseorang yang mungkin datang ke kamu, dan di sini mungkin kesempatan untuk dirimu mulai bisa membuka diri. Coba untuk healing terapi jiwa kamu ya, yang single ya. Bagaimanakah yang berpacaran? Di sini ada Five of Cups. Lagi banyak kekecewaan ya. Di tahun ini banyak kecewa. Di sini ada The Locket dan ada Jack of Heart ya. Ada kekecewaan, tetapi kalian tuh cinta gitu ya. Kalian cinta. Di sini ada soul connection. Kalian tuh sebenarnya banyak samanya. Banyak hal yang bikin kalian tuh sebenarnya cocok. Cuman terkadang ada sisi-sisi hal yang mungkin pada saat kalian berdiskusi, pada saat kalian berkompromi atau membicarakan sesuatu, kalian banyak ketidaksamanya. Banyak mungkin di sini bisa jadi karena mungkin ada sifat dari childish kamu, masih kekanak-kanakan, atau kalian tuh belum dewasa. Jadi ada hal-hal yang bikin dirimu di tahun ini aku merasakan yang nyesek gitu ya di dada, karena hubungan kalian mungkin ada sisi egois yang masih tinggi. Terkadang kalian cekcok tapi masih sayang. Jadi ya sepertinya di tahun ini adalah tahun bagaimana kalian bisa membentuk cinta kalian dengan dua kepribadian yang berbeda, dengan banyak hal yang berbeda dari kalian. Di sini kalian harus bisa menjadi seorang partner yang baik, karena lagi-lagi kalian itu sebenarnya soulmates banget, banyak hal yang cocok. Dan juga di sini ada Locket yang menandakan bahwa kalian itu sebenarnya banyak persamaan. Jadi kalau misalnya mau membicarakan sesuatu atau kalian bertengkar, sebenarnya kalian itu sama. Jika satunya egois berarti sama-sama egois. Jadi harus salah satu ada yang bisa mengalah. Harus salah satu ada yang bisa mengalah biar bisa nyatu gitu ya. Jadi mungkin harus dirimu dulu lah yang memulai itu, agar pasangan kamu juga melakukan hal yang sama seperti dirimu. Yang menikah ada The Ship ya, ada Ten of Heart ya.
Untuk urusan rezeki bagus di sini untuk yang menikah, dan the sword and roses ya, banyak hal yang terjadi di hubungan kalian. Jadi di sini ada two of coin ya, two of pentacles. Keseimbangannya perlu di sini, perlu banget. Tahun ini menurut kalian auranya merah banget, auranya banyak pertengkaran di antara kalian. Banyak hal yang mungkin terkadang kalian kurang menghargai satu sama lain, ada merasa kamu tidak dihargai, kamu merasa tidak ada di sini, di hubungan kalian tidak ada solidaritas yang tinggi. Jadi butuh kekuatan untuk bisa memahami satu sama lain ya. Di sini kalian sama-sama aura energi negatifnya sama-sama tinggi. Jadi kalau bisa untuk kondisi kalian pernikahan seperti ini, ingat the ship ya, bahwa memang pernikahan itu seperti mengarungi lautan yang sangat besar dan pastinya terombang-ambing. Tetapi biar perahu itu bisa kayak berjalan di lautan yang besar itu harus satu arah ya, sama-sama. Jadi kalau kalian berbeda arah terus, maka tidak akan bisa kalian mengarungi lautan ini, menghadapi perjalanan hidup bersama. Jadi kalian harus bisa menyatukan visi misi kalian. Kalian harus bisa berbicara berdua dengan baik. Pada saat bicara sesuatu kalian harus bisa kayak bagaimana bisa menjadi apa ya? Seperti berbicara dengan teman ya. Tidak ada di situ ada saling menghargai, bisa saling mendengarkan satu sama lain. Nah, biasanya kalau sudah chaos dan memang pernikahan itu sudah lama, seperti sulit untuk yang biasanya sering bertengkar, sering cekcok, itu sulit memang untuk merubah ke seperti itu. Nah, ini pengalaman saya itu setiap bulan ada sedekah untuk pernikahan saya khusus. Kenapa? Logikanya begini, pada saat saya bersedekah untuk pernikahan saya, misalnya sesuai kemampuan ya, mungkin 300.000 atau sementing rutin 200.000 atau 100.000 sesuai kemampuan kalian, karena itu memberikan energi positif terhadap kalian berdua. Karena biasanya laki-laki dan perempuan bertemu tuh juga memiliki kekurangan masing-masing, memiliki ego masing-masing, ada energi negatif ya. Biar energi negatif ini tidak bertemu, biar kalian bisa sama-sama rilis, bisa sama-sama cooling down. Itu tadi dengan bersedekah tadi seperti kita minta sama Tuhan agar kita tuh sama-sama tidak seperti api gitu. Jadi pada saat bicara itu mudah, seperti sevibrasi gitu, sefrekuensi. Jadi selama ini saya bersama suami, alhamdulillah pernah kami mengalami hal yang sangat buruk ya, dan akhirnya saya bersedekah. Di situ kok worth it gitu, kok bekerja setelah sedekah kami bisa ngobrol enak. Akhirnya kami setiap bulan ada untuk pernikahan kami. Jadi mungkin ini bisa jadi seperti itu. Kalian bisa mungkin isaroh pernikahannya dengan bersedekah itu akhirnya bisa berubah sedikit demi sedikit. Jadi jangan sayang untuk mengeluarkan uang, apalagi itu untuk bersedekah, karena pasti berkahnya akan luar biasa gitu. Jadi ini saya lakukan sendiri dan saya sudah mengalami itu. Siapa tahu kalian bisa mencoba, atau misalnya nggak bisa sedekah rutin, kalau misalnya di muslim ada mungkin kalian puasa sunnah nih setiap bulan berapa hari untuk pernikahan kalian gitu. Jadi biar energi positif itu terlalu terjaga untuk pernikahan kalian. Kesehatan untuk yang tanggal 4, hati-hati, kalian agak kacau, kesehatannya agak terganggu ya, banyak gangguan tahun ini, banyak kurang sehat gitu, karena mungkin saya lihat banyak stres, banyak lelah. Jadi benar-benar kalian harus bisa kayak jaga kesehatan dengan mungkin banyak olahraga, vitamin C-nya, tidur harus, istirahatnya harus cukup, jangan terlalu stres ya, karena saya melihat ini asam lambung, livernya bisa kena, mungkin gampang pusing juga tanggal 4 ini, insomnia ya, sulit tidur. Jadi kalian sulit tidur terus, jadi itu tadi kecemasan harus dihilangkan. Mungkin dengan cara kalian bisa yoga, meditasi, berzikir. Kalau di agama lain mungkin meditasi ya, biar lebih rilis tubuhnya, biar nggak begitu chaos tahun ini, nggak begitu kacau, biar nggak gampang sakit-sakitan. Angka keberuntungan saya lihat 5 dan 3, warna keberuntungan saya lihat biru laut, hijau, putih, pink, dan hitam. Jika ada salah kata, mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.